Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak tidaknya mari kita berikan syukur dan tahmid kepada Allah subhanahu limpahan karunia Allah. Pada pagi hari ini kita berlimpah kesehatan, berlimpah kenikmatan seluruh karunia dari Allah. Semoga kita bisa syukuri. Sebagai bentuknya kita duduk di majelis ilmu, lagi-lagi sebagai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Temanya masih ngelanjutin tema besar bab talbisu iblis, ya, tipu daya iblis. Kita udah bahas satu, ya. Masih ingat nggak kira-kira materinya? Atau nggak ingat sama sekali? Ada 6 strategi, sudah ada pengantarnya, ya. Ada 6 strategi di dalam menghadapi tipu daya iblis itu. Yang pertama, mengenali tipu dayanya, atau mungkin bahasa sekarang modusnya. Bukan modus yang matematik, itu bukan, ya. Matematik kan angka yang berjenjang. Yang kedua, menguatkan hati dengan program tazkiyatun nafas. Yang ketiga, memperkokoh akal dengan ilmu. Ini strategi, ya. Yang nomor 4, memanage bahasa sekarang, atau mendorong syahwat menjadi mutmainnah atau malakiyah. Yang nomor 5, menguatkan visi akhirat. Yang terakhir, banyak berdoa, banyak berzikir. Yang kita bahas, yang kemarin menjadi pengantar itu kan, kita berhadapan dengan iblis atau dengan setan. Oleh karena itu kita harus kenali tipu dayanya. Nah, Ibnu Qayyim di buku khusus masalah tema ini, ada buku khusus talbisu iblis, mengtipu daya iblis. Itu ada sekitar 542 kalau nggak salah teknik penggodaan, gitu kira-kira. Kira-kira kalau kita simplifikasi itu ada sekitar 9 atau 10 modus. Itu detailnya ya di buku itu. Dan buku itu juga bukan satu-satunya di dalam konteks tipu daya iblis. Karena secara umum sebenarnya satu kata iblis itu, ini sudah kami kasih materi pengantar, ya. Nah, ini kan kalau ngaji nggak pakai buku begini deh, kayak bengong gitu. Ingat nggak kira-kira tuh? Kan udah disebutin kemarin materinya, Pak. Ini mohon bapak yang ngerekam ini mendesak aja ke jamaah supaya masih ingat materi-materinya. Tapi satu hal kan, setan itu berkomitmen atau iblis berkomitmen untuk selalu menggoda dan tidak mengenal kata kalah. Itu sumpah dia kepada Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan mereka semua, jadi nggak pakai kecuali. Tapi ada illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu, dari hambamu yang mukhlas. Ini juga jadi istilah agak rumit, bukan rumit, ya. Ini cukup detail. Itu yang selamat dari tipu daya iblis itu ibadaka al-mukhlasin, yang mukhlas, bukan mukhlis, gitu. Makanya ada dua, di ikhlas itu ada 2 level di konteks itu. Ada yang ikhlas masih mukhlis, ada ikhlasnya itu sudah mukhlas. Mukhlis itu orangnya mengikhlaskan diri. Tapi kalau mukhlas diikhlaskan oleh Allah, beda lagi urusannya. Kalau yang mengikhlaskan Allah jadi ikhlas enggak? Ibarat ikhlas itu kan maknanya bersih, suci, gitu, ya. Kalau ini ibarat saja, ya, gampang. Kalau kita yang membersihkan hati, kemampuannya berapa? Mengikhlaskan diri itu berapa kemampuan?
Tapi yang mengikhlaskan itu yang menciptakan hati. Jadi bersih banget enggak? Nah, kira-kira gitu. Jadi hanya itu yang selamat dari tipu daya iblis itu yang mukhlas. Awalnya mukhlis, ya insya Allah lama-lama mukhlas. Pada saat yang sama kita punya 3 kelemahan, dan 3 kelemahan ini juga melekat pada kita. Ada jahil, kebodohan ya. Yang kedua ada syahwat. Yang ketiga ada ghaflah. Orang yang paling gampang disesatkan ketika tidak ada ilmu, paling gampang. Lalu juga kan ada orang mau ke Jakarta, tidak tahu Jakarta, disasarin gampang nggak? Gampang lah. Itu paling gampang. Makanya mohon maaf ya, godaan tolabul ilmi itu lebih gede daripada sholat. Dan tolong disampaikan ke jamaah. Godaan tolabul ilmi itu, nuntut ilmi itu lebih gede daripada godaan sholat. Ada 2 bukti ini bukti langsung. Bukti pertama itu bukti nakli, artinya proses analisis syariah. Karena semua amal itu pintu pertamanya ilmu. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Jadi kalau ilmunya sudah dicekek, amalnya otomatis mati. Kan gitu aja kan? Kalau orang sudah dihentikan dari ilmu, berarti amalnya di mana letaknya? Ya enggak ada. Kalaupun dia beramal, berarti beramal tanpa ilmu. Udah. Makanya di hadis Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Karena Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agama. Godaan thalabul ilmi itu banyak sekali. Ada misalnya contoh, tidak bisa mencari guru, itu juga godaan. Enggak bisa memilih guru. Yang kedua, hanya fokus ke guru tertentu, itu juga godaan. Jadi ilmunya kan menjadi sedikit, nggak dapat ilmu lain. Terus menerima semua guru, itu juga godaan. Males di dalam, ngantuk juga, tidak paham juga godaan, tidak ingetan juga godaan. Kan ada 6 syarat orang tentang belajar ilmu itu kan. Ada 6 syarat supaya thalabul ilmunya bagus. Seperti Ta'limul Muta'alim, buku klasik, buku lama. Dzakain wa hirsin wa istibarin wa bughratin wa irsyadi ustadi wa tuliz zamani. Harus ada kecerdasan, ada kesabaran, wa istibar wa bulghah, ada biaya, wa irsyadi ustadi, dan ada guru. Tanpa guru enggak dapat. Terus wa tuliz zamani, dan ada wasa yang harus dilalui dan lain sebagainya. Kembali ya, jadi bab thalabul ilmi itu analisis pertama. Kenapa godaan ilmu itu bisa gede-gede? Memang begitu demikian, karena ini memang pintu pertama. Kalau pintu pertama udah dicekek, istilahnya udah dimatiin, udah kesananya kan otomatis. Dan itu bagi new taubater atau newcomer, itu hati-hati di bab ini. Saya inginkan karena semangat orang taubat itu pasti ke amal dulu. Langsung ke amal kan, tidak mungkin ke ilmu. Langsung ke amal. Dan nanti hal-hal yang pokok bisa jadi kelewat. Masalah najis, masalah wudu, yang pokok-pokok aja yang bisa aja kelewat. Karena kan langsung ke umroh, langsung ke haji kan itu bisa kalau orang taubat kan. Padahal masalah sholat, najis dan lain sebagainya belum. Yang kedua analisisnya itu adalah riset yang sudah saya sampaikan di sini. Ternyata yang rajin sholat, rajin ngaji itu beda sekali. Yang selalu sholat itu 54%. Tidak ada bolong-bolongnya dari warga Indonesia, populasinya. Yang ada bolong 1-2, sekitar 2-3%. Total yang selalu sholat sama yang rajin, sangat sering sholat itu 80%. Gede. Tapi yang ngaji berapa? 9,6%. Artinya memang yang ngaji sangat sedikit. Yang ngaji itu lebih sedikit daripada yang sholat. Yang sering ngaji sekitar 15%. Total yang selalu sama yang sering cuma 25%. Makanya nanti ketika dikaitkan dengan dakwah atau penegakan agama, yang punya hubungan itu bukan yang di sholat, tapi yang di ngaji. Karena yang ingin Islam tegak itu cuma 27,7%. Islam
menjadi undang-undang itu 27,7%. Ini riset kami. Artinya yang punya hubungan itu di pengajian, karena kan pikirannya tercerahkan. Sebenarnya sholat itu mencerahkan, tapi karena sholatnya tidak dipahami gitu. Karena mungkin kalau udah terlanjur jadi orang Indonesia kan, bukan jadi orang Arab, jadi kan nggak paham yang dibaca. Karena nggak dipahami, akhirnya tidak khusyuk. Akhirnya apa? Jadilah sholat tidak mencerahkan. Dan itu sangat mencerahkan mesti. Kalau tadi itu yang dibaca imam tadi kan sangat mencerahkan. Pas baca wasyams tadi ya, itu sangat mencerahkan kan? Nah, tapi insya Allah semoga nanti dengan pengajian kita ini kita kembali baik ya. Ada 3 kelemahan tadi, ini masih ngulang. Al-jahl, yang kedua syahwat. Allah kasih syahwat di manusia. Nah, itu makanya ini unik. Dunia ini dibuat menarik, kita dibuat tertarik, kemudian dibuat peraturan gitu, kira-kira gitu. Kalau salah satunya nggak ada aja masih enak. Tapi kan kalau nggak mungkin kan, ini dunia udah begitu. Jadi berat memang. Dunia dibuat menarik, kita dibuat tertarik, terus dibuat peraturan. Nggak boleh semua yang tertarik itu kita ambil. Contoh ya, wanita kan wah keren-keren, betul ya? Kan menarik tuh. Dan kita dibuat, tapi tidak semua wanita bisa kau lihat. Apalagi kau sentuh. Hanya yang kau akati saja yang boleh kau lihat dan boleh kau sentuh. Nah, enak nggak begitu? Padahal ini kan bertebaran jutaan orang, termasuk pas umroh, lihat itu kan. Lalu bertebaran di tempat tawaf, bukan? Desek-desekan lagi. Jadi kalau itu nggak menarik, ya udah nggak apa-apa kan, bisa nggak menarik. Misalnya dunia, harta, apa itu kayak mayit, gitu. Ya udahlah biasa aja kan gitu. Jadi mayit, gitu. Atau dibalik, ini menarik, keren, tapi kita nggak tertarik, kan selesai sudah. Gitu. Makanya yang sudah tidak tertarik itu selamatlah dari berbagai macam gitu. Contohnya aki-aki yang sedang mendekati stroke kan udah nggak tertarik apa-apa. Ki ada cewek cantik ki mau kawin, udahlah pikir mati aja dah, gitu nggak kira-kira. Aki-aki mendekati stroke mau kawin, disodorin, gratis nih ki, gitu mau nggak kira-kira? Borok-borok mikir kawin, mikir hidup aja berat, gitu kan? Itu contoh yang tertariknya sudah hilang. Contoh lagi, makanan enak, nah ini kan enak nih, tapi kita nggak tertarik. Contohnya yang sudah sakit parah, jadi bikin makan nggak? Udah, jadi kan nggak bakal ingin harta sana, harta sini. Tapi kan masih ada tertarik ke harta masalahnya, tertarik ke yang lain. Makanan enggak, itu contoh. Dunia ini menarik, kita dibuat tertarik syahwat itu. Udah kayak gitu dibuat peraturan yang boleh dimakan hanya ini. Benar ini semuanya enak semua, enggak kira-kira. Hanya yang harus pakai proses halal, ininya harus. Yang boleh disentuh hanya ini, yang boleh dihuni yang hanya di sini gitu. Ya kayak ini si kucing lagi lapar, ada daging enak, terus menarik, tapi yang dimakan hanya itu. Nah, gitu kira-kira. Ada gitu kira-kira. Setan bermain di sini. Ya udah syahwatnya. Jadi kuatin supaya melampaui batas. Gitu aja. Makanya kalau syahwatnya nggak melampaui batas, sama hidup orang itu. Kan antara maksiat sama taat itu kan dalam konteks kehidupan dunia itu kan mirip, benar ya? Misalnya apakah yang halal berarti nggak boleh nyari duit? Boleh. Yang itu loh orang yang taat nyari duit boleh, tapi ya halal. Apakah yang taat berarti tidak boleh nyentuh wanita? Boleh, tapi yang halal. Apakah tidak boleh makan? Boleh, tapi yang halal. Hanya gitu bedanya aja. Pas di peraturan itu loh, pas di batas itu aja. Allah SWT sudah buat pada batas itu sudah kebaikan manusia, pada batas itu. Karena kalau melampaui batasnya, meskipun ingin itu bahaya sebenarnya. Sebenarnya logikanya simpel. Cuma kan setan mendorong-dorong yang bahaya itu tidak tampak bahaya. Contoh, kalau orang punya istri 1000, bahaya nggak? Kalau misalnya ingin syahwat terus, nah kawin lagi gitu. Nggak ada batasnya. Jadi rumah tangga bener nggak kira-kira? Nggak jadi, kok nggak bahagia. Justru batasnya itu ya segitu itu. Makan misalnya kan ada batasnya segitu makanya. Terus kita makan. Muntah kira-kira.
muntah. Nah itu contoh. Sebenarnya pada batas syariat itu kebajikan manusia. Cuman syahwat itu meminta di atas batas. Padahal di atas batas itu bahaya. Setan bermain di sini. Dibuat kamuflase, dibuat ini, dibuat ini. Yang terakhir ghaflah. Manusia itu ghaflah, suka lalai. Iya. Nah, lalai itu sebenarnya tidak semuanya bicara buruk. Lalai itu aslinya konsepnya saking fokusnya urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, lalai. Tidak semua orang yang tidak sholat itu karena tidak ingin sholat. Awalnya mungkin karena ngurusin ya lewat, itu namanya lalai. Tapi bisa jadi lalai itu karena kita tidak memahami kebajikan yang berseberangan, kebajikan yang ada di sebelahnya. Contoh, ada orang sampai lupa ngurusin orang tuanya saking fokusnya ngurusin istrinya, itu ghaflah namanya. Kejebak dosa enggak? Dosanya karena ghaflah, bukan karena syahwat. Saking kan ngurusin istri itu baik, tapi saking fokusnya ke istri, orang tuanya enggak keurus. Dosa enggak kira-kira? Dosa. Saking fokusnya ngurusin dakwah, nafkah enggak keurus. Dosa enggak kira-kira? Dosa. Atau dibalik, saking ngurusin nafkah enggak pernah ikut dakwah. Dosa enggak kira-kira? Saking ngurusin pekerjaan sampai anak istri enggak keurus. Dosa enggak kira-kira? Itu namanya ghaflah. Tapi ghaflah sudah agak kesini. Kalau asli konsep ghaflah itu dunia berbanding akhirat aslinya. Tapi salah termasuk dalam ghaflah adalah ketika kebajikan itu melalaikan kebajikan yang lain. Nah itu akhirnya namanya 1 min 1. Dapat kebajikan 1 kurang 1 sama dengan 0. Kata setan oke. Ngaji ini, nah, setan kan min 1 nih kalah, ya. Berarti kita dapat 1.1. Pas ngaji ngantuk, amin 1. Nah, 1 min 1 ya 0. Tadi apa? Udah 0. Oh juga tahu kira-kira. Sama, waktu sholat dapat 1. Setan nggak mau kalah, diambil khusyuknya 0 nggak? Udah 1 min 1, udah selesai 0 gitu. Jadi setan mainnya begitu kira-kira, memainkan jebakan-jebakan ghaflah. Oke ya, tadi ada itu pengantar sudah kami sebutkan dulu di materi sebelumnya 2 bulan sebelumnya. Kan bulan lalu kan nggak hadir kan. Nah ini dari 6 strategi tadi, strategi pertama kan mengenali modus. Modus pertama namanya waswasah, ya, yakni membisikkan kepada manusia, terutama membisikkan hati manusia. Waswasah itu digambarkan oleh para ulama mirip asap yang ditiupkan di sebuah benteng yang terang, yang banyak penjaganya. Nah, ini kira-kira gambarnya gitu. Hati muslim itu yang baik itu kayak benteng yang terang dan banyak penjaganya. Si penyamun ingin menguasai benteng ini kan nggak bisa. Caranya diasepin, asepin, kan akhirnya mulai kabut, gelap, nyusup. Nah, itu sudah tindakan yang kedua. Ngasepin itu namanya waswasa. Ini ilustrasi saja ya. Gitu. Jadi bisikan pertama. Kalau bisikan pertama ini kok nyangkut, akan ditarik terus. Nanti bisa kedua, ketiga, keempat, modus yang lain bisa masuk semua. Tapi kalau bisikan pertama nggak masuk, dia berhenti dulu, nanti bisikin yang kedua lagi. Contoh konkret itu pas sholat. Itu paling konkret. Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar kan ingat Allah kan? Nah, terang nih. Gimana cara ini supaya bisa menguasai hati ini orang sholat? Tadi perasaan pintu gerbangmu belum kau kunci. Nah, kan gitu tuh. Nah, kalau kita langsung nggak lepas ini si asap ini, tidak nggak dikipas-kipasin gitu, terus kita ngikut, oh iya, ini belum dikunci. Nah tadi masih tidur lagi, aduh, lagi banyak pencurian lagi, panjang. Itu sudah serakaat itu sudah. Itu rakaat kedua udah nggak kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ini rakaat kedua. Ingat, karena kan imamnya lagi baca. Tarik lagi. Terus gimana kalau gitu? Nah, tapi kalau pada waktu kunci itu kok langsung enggak, kita fokus ke itu, ya dan nanti ganti lagi.
Kira-kira gitu ilustrasinya ya. Bagi setan ini adalah modus pertama, karena dia tidak akan bisa masuk ke hati orang kecuali harus nyusup dulu. Kecuali hati memang sudah rusak, tidak terang, tidak kokoh, nggak ada penjaganya, itu pasti langsung dibawa ke tempat yang lebih jauh. Tapi kalau yang baik pakai waswasah dulu. Dari waswasah baru ditarik-tarik yang lain. Enak-enak duduk nih gitu. Nah, dibisikin, kamu nggak ingin ganti mobil? Kan gak ada duit ya. Kan ada duit itu banyak banget. Ya kan duitnya kantor. Ada dialog tuh antara akal dengan bisikan. Ya kan bisa ala kadarnya dulu dah. Gak boleh. Ya perlu juga bentaran. Nah itu namanya was-wasa. Kalau kita terus ngikutin, maka akan dijebak di berikutnya. Benar ya? Ini sudah kita terangin. Nah sekarang modus yang kedua, namanya taswif. Taswif itu mengakhir-akhirkan. Tapi yang diakhirkan itu kebajikan. Jadi taswif al-khairat, mengakhir-akhirkan kebajikan. Biasanya kalau modus setan, maka kalau dia jebaknya pakai taswif, mengakhir-akhirkan kebajikan, biasanya mengawal-awalkan keburukan. Gitu. Itu biasanya sebanding. Jadi kalau orang itu dijebak menggunakan modus yang kedua, biasanya kalau orang suka mengakhir-akhirkan keburukan, biasanya juga mengawal-awalkan keburukan. Mengakhir-akhirkan kebaikan, orangnya juga mengawal-awalkan keburukan. Jadi kalau keburukan semangat, kalau kebajikan diakhir-akhirkan. Contoh paling konkret salat Isya. Itu paling konkret. Contoh paling konkret zakat atau sedekah. Begitu mundur semenit, berarti punya peluang mundur 20 menit. Itu rutenya. Saya ulangi lagi ya. Begitu bisa mendorong semenit mundur, itu akan punya kesempatan 20 menit, 1 jam, bahkan sehari. Kalau Anda pernah melihat para pembuat kapal tradisional yang biasa buatnya kan di pinggir sungai gede, nah, di Pantura lah. Maka waktu sebelum buat kan pasti ada kayak balok-balok yang akan dipakai dorong ke, nah kan manual kan, nggak pakai mesin, nggak pakai apa. Jadi kalau pendorong ini, waktu dorong pertama kali ini langsung cenderung serut, berarti punya confident untuk terus mengerjakan mendorong. Tapi kalau mati, maka dia pasti ganti strategi. Oh berarti ada yang salah, paham kira-kira? Setan mencoba didorong semenit kok bisa, bisa nih, berarti dorong terus. Kira-kira kayak gitu sama. Nggak sholat tarlah kotor. Nah berarti kedorong sekali. Udah 9 nih, bentar, setengah 10 dah. Nah, berarti sudah dorong yang kedua. Udah jam 10, nggak sholat sih, pakai masih nggak pakai ganti baju. Ntar lagi lah, dikit lah, setengah 11. Udah dorong yang kira-kira setengah 11 sholat nggak? Enggak. Pinternya lagi, ntar sekarang qiyamul dah. Kira-kira qiyamul nggak? Kira-kira. Kalaupun nanti bangkit, dia sholatnya di ujung subuh, jadi udah ngebut nanti kira-kira. Jadi kalau bisa dijebak diakhirkan, maka dia akan ketemu kebajikan. Seandainya bertahan, saking orang ternyata masih punya pertahanan terakhir, ketemunya pasti ngebut sholatnya, tidak berkualitas sholatnya. Kata setan, nggak apa-apa, udah dapat. Paham? Kan maunya benar-benar kita min sampai jebol, nggak jebol minimal berkurang nilainya. Gitu. Bisa dipahami ya. Tapi kalau ada orang kebajikan juga lelet, keburukan juga lelet, itu namanya kelakuan, karakter itu namanya. Bisa jadi awalnya dulu modus setan, akhirnya lama-lama jadi kelakuan, bisa jadi. Karena modus setan itu mengawal-akhirkan kebajikan, mengawal-awalkan keburukan. Ini kok semuanya lelet. Ngaji lelet, sholat lelet, dangdutan pun juga lelet.
apa itu namanya, lelet. Tapi jarang kayak gini. Biasanya kalau yang kebajikannya di akhir-akhir kan, biasanya keburukannya di awal-awal kan. Cara menghadapi modus ini, yang pertama, ini membiasakan mengerjakan kebajikan di awal. Membiasakan, jadi membuat tradisi kebajikan itu di awal. Kan terkadang kita gini, kenapa kok bisa saling mundur? Karena kita menempatkan prioritas itu agak beda. Misalnya apa? Zakat. Kan boleh dong zakat dibayar di tengah bulan, kan boleh juga sebenarnya. Bisa nggak kira-kira? Pas dapat gaji, kan bisa dong zakat itu ditaruh nanti tengah bulan atau tanggal berapa, kan bisa. Apalagi kalau menggunakan fikih klasik, kan dikumpulin setahun juga masih bisa, betul nggak kira-kira? Namanya kan juga setahun. Tapi coba kau bayarkan di tengah, kira-kira dapat zakat nggak kira-kira? Mundur pasti. Jadi ditaruh di awal. Gitu. Itu makanya perintah Allah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Bersegeralah. Gitu. Karena kalau kita tidak segera, pasti langsung bisa masuk modus setan. Otomatis gitu. Ini cepet-cepetan di titik awal itu. Tapi kalau istilahnya, kalau Anda pernah melihat orang balapan yang masuk gitu loh, balapan apa itu? Balapan kuda ya. Itu kan duluan masuk situ. Kan gitu kira-kira. Kalau yang nggak masuk ya dia nabrak atau dia akhirnya nomor 2. Yang duluan masuk itu siapa? Apakah taswifnya dulu atau sari'unya dulu? Kalau sari'unya dulu ya berarti udah nggak kena taswif. Nah, ini kalau satu persatu kebajikan dibegitukan sari'u, nah, insya Allah lama-lama jadi karakter. Nah, nanti setan akhirnya udah gagal di sini. Ya, nanti cari modus yang lain dia pasti nggak berhenti. Tapi kita sudah tutup modus ini. Jadi memang menempatkan kebajikan di titik pertama, di momen pertama. Saya berikan contoh lagi yang belum nikah. Yang belum nikah belum? Nikah semua sudah ya. Misalnya niat nikah, kok nggak segera, mundur 5 tahun. Serius. Nikah itu kan kebajikan. Kok nggak segera, mundurnya bukan sebulan, 5 tahun. Banyak sekali bujangan, bukan karena nggak punya uang dan bukan karena memang dia tidak ditempatkan di awal, mundurnya. Terus apakah keburukan? Oh, keburukannya tak terkira mengakhirkan nikah itu. Minimal dia kan kehilangan pahala, itu minimal. Gitu. Lebih lagi peluang dosanya semakin gede. Itu jangan dianggap remeh. Wanita misalnya kan udah dilamar nolak, ntar aja deh mas. Mundurnya bukan setahun 2 tahun. Makanya kata Rasulullah, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Kalau datang padamu yang kau ridhoi agamanya, nikahkan. Mundur. Tentu bukan berarti harus melebihi waktu ya. Jadi pas waktunya lah kira-kira. Ini itu yang pertama. Tip yang kedua, kalau terjadi pemunduran, ini langsung, maka tidak boleh mundur yang kedua. Gitu. Harus berhenti di mundur yang pertama. Jadi istilahnya gini, kalau daya yang belajar daya kan, kalau ada orang dorong, dorong, semakin kesini semakin kuat nggak dorongannya, semakin kuat. Jadi sebelum kuat dorongan mundurnya itu diganjal di pas agak ringan-ringan. Jadi kalau misalnya nikis, bayar zakat, nggak langsung di saat kita terima gaji, jangan sampai hari kedua. Jadi besok, udah itu batas akhirnya. Jadi nguncinya itu pas mundur pertama. Karena kalau sudah mundur yang kedua, itu biasanya sudah tidak terkendali. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak boleh orang mukmin tidak boleh terjebak di lubangnya, di lubang yang sama untuk kedua kali. Karena kalau sudah kedua kali itu udah nggak bisa dihentikan. Dan dalam riset, kalau perbuatan buruk itu 2 kali, maka sudah cenderung menjadi kelakuan atau karakter. Udah. Kalau mundur, tadi misalnya mundur, udah. Tapi kalau mundur dikunci di pertama,
semoga terus masih bisa diperbaiki. Kira-kira gitu. Ini jawaban untuk modus yang kedua ya. Sekarang modus yang ketiga, namanya tazyin. Semua tadi itu Anda bisa baca di buku itu ya. Nanti tentu yang saya jelaskan ya sedikit sekali ya, mungkin hanya kesimpulan. Selebihnya kalau nanti Bapak berkesempatan baca, ada yang ini tanyakan aja nanti. Dan memang saya selalu mohon untuk baca, tradisi baca. Karena tradisi baca ini kan sebelum ya, bukan gitu sih. Karena tradisinya kan denger. Kita kan masyarakat yang masih tradisi denger. Terus tradisi nonton, gitu kan. Coba kalau ada makan nonton tuh. Nah mungkin tradisi bacanya sehingga nanti misalnya bukunya agak tebel memang segini kan. Insya Allah seminggu tamat lah kalau serius. Jangan seminggu lah, sebulan lah. Bulan depan tamat. Nah, jadi mungkin kurang-kurang yang saya jelaskan bisa di cover, kalau bisa ditanya. Modus yang ketiga namanya tazyin. Asli maknanya menghiasi hati. Apa maksudnya itu? Menghiasi hati agar perbuatan itu tampak indah jika perbuatan itu buruk, dan tampak baik jika dan tampak buruk jika perbuatan itu baik. Gitu. Zayyana, ini di Quran banyak sekali. Zayyana syaitanu a'malahum. Setan menghiasi perbuatan mereka. Bahasa ini bahasa klasiknya. Kalau pakai bahasa modern namanya persepsi. Setan membangun persepsi di diri manusia, menganggap perbuatan baik itu tidak keren, buruk, jelek, nggak nyaman, nggak modis, satu perangkat. Sementara perbuatan buruk itu modis, keren, baik, oke, dan lain sebagainya. Dulu masih ada istilah dulu. Sekarang sudah agak berubah. Orang merasa ketika dia komit di dalam masalah keuangan di kantor itu dipersepsikan sulit, militan. Betul gak kira-kira? Sementara yang agak gampang, yang longgar itu, yang suka ngambil-ngambil apa saja, itu namanya sohib, tahu temen, tahu diajak kompromi. Enaklah punya karyawan kayak gitu. Nah, kira-kira sebelum jilbab ini mengemuka, dulu jilbab itu persepsinya jelek, bau, terus tidak modis, kecumbrungan, Arab, pokoknya gitulah. Yang buka aurat itu kan jelek, akhirnya seksi, cantik, keren, wangi. Serius, ini kata keluar dari anak muda waktu tahun 90-an ya. Kamu gak jilbaban sih? Sorry, bau kan jilbaban. Ya, siapa yang suka bau? Dan waktu itu kan belum ada sampo untuk jilbaban kan. Rontok rambutnya, jilbaban. Ntar aja deh kak tua gitu. Mungkin juga masih keren gitu. Situasi. Nah, kalau prakteknya, kalau praktik konkretnya, ketika ada keburukan itu setan menghiasi hati itu, oh itu kan keren banget, bagus, menarik gitu. Kalau yang baik-baik itu, boring, jelek gitu. Pengajiannya menarik enggak? Enggak, terlalu berat. Setan membuat hati kita begitu. Begitu diganti sama musik apa gitu, gimana sih? Enak, keren banget. Paham nggak kira-kira? Itu di sini ya, yang di hati. Setan yang di luar, kan setan kan di sini, dan juga akhirnya orang yang digoda setan juga membangun persepsi di luar. Jadi nanti ketemu. Yang juga nanti menggunakan setan manusia, membangun persepsi kebaikan-kebaikan itu adalah keburukan. Keburukan-keburukan itu adalah kebaikan. Bahasa kita sekarang, kebaikan-kebaikan itu tidak menarik, jelek gitu. Islam itu radikal, apa tadi? Teror, keras, tidak kompromi. Nah, yang liberal itu, yang melanggar
Itu namanya demokratis, menghargai hak asasi manusia. Ketemu ya nalarnya ya. Ini modus lama, nggak usah puyeng. Modus lama. Dipakai sejak zaman Rasulullah. Tapi emas itu tetap emas meskipun di tengah kotoran. Cuman kalau orang tidak mau gosok-gosok kotoran, tetap aja kan emasnya nggak tambah, betul nggak kira-kira? Itulah gunanya juga harus menguatkan Islam itu. Kalau terus di persepsinya dihancurin terus kayak gini, lama-lama bisa hancur emang. Gitu. Karena apa? Ditumpuk kotoran kan, jadi kan tampak emasnya. Tampak emasnya kan ketika dibuka kotorannya. Nah masalahnya kotorannya stone, gimana bukanya? Itu sebabnya kenapa tidak gampang orang di daerah sana itu nerima Islam. Ditumpuk sama Yahudi sama Nasrani dulu, Islam itu gini, Islam itu gini. Kan baru 1-2 ketika dia neliti, ketika dia ketemu Quran, ketika dia akan kebuka namanya. Kalau tidak, ya enggak, jelek, ditumpukin terus. Itu namanya persepsi. Ya. Dalam rumusan komunikasi, persepsi itu lebih berpengaruh daripada substansi. Bahkan persepsi itu lebih penting daripada substansi. Persepsi itu adalah substansi itu sendiri. Terutama kita ini kita itu masuk namanya di postmodern. Kan tahun 1980 itu kan postmodern. Postmodern itu bicara persepsi. Kita harus paham nih. Jangan nanti kita kejebak. Karena ini juga modus lama, modus setan juga dipakai modus semua pengikut setan. Gitu. Sekarang kita itu masuk di namanya era postmodern. Era postmodern itu era persepsi, era citra. Anda tidak membeli produk, tapi Anda membeli citra produk, betul nggak kira-kira? Yang Anda beli itu merek, bukan produk. Begitu produk yang sama dikasih merek yang berbeda, Anda berani kasih 20 juta sisanya, betul nggak kira-kira? Persepsi. Yang Anda beli itu bukan baju, merek baju. Karena baju yang sama, mereknya beda, Anda nggak mau. Begitu dimerekin, Anda berani kasih. Yang Anda beli merek tas, bukan tas. Tas yang sama harganya 50.000, merekin 1 juta. Kira-kira gitu tak? Itu persepsi citra. Yang Anda pilih bukan orang jujur, orang yang dipersepsikan jujur. Jadi, nah kalau begini prosedurnya, kira-kira manusia kalau nggak kuat ilmunya, nggak kuat persepsinya, kejebak nggak kira-kira? Kejebak. Hati dibolak-balik sama setan, luarnya dibolak-balik juga sama setan manusia. Ketemu sudah. Gitu. Makanya beberapa wali murid saat dulu dibangun persepsi itu, alhamdulillah gagal. Rohis di sekolah itu sumber teroris. Itu banyak yang narik itu. Jangan ikut rohis deh. Hati-hati dulu. Jangan-jangan terkejebak. Serius itu. Alhamdulillah mulai baik lagi. Istilahnya kan kotornya tadi kebuka lagi, emas muncul kembali. Gitu. Tapi ya terus. Sejak zaman Rasul kan disebut majnun, disebut ini, terus semua. Ya. Tapi akhirnya lama-lama orang. Tapi kan juga butuh waktu kan. Nah, bagi kita, kalau setan menggunakan modus ini modus sudah lebih berat daripada pertama atau kedua, karena bisa lama. Gitu. Kalau orang mempersepsikan sesuatu yang baik itu buruk, atau yang baik itu setengah baik, dia mau mendekati nggak akan bisa mendekati. Jangan ngaji di situ, ngajinya emang keras, misalnya kayak gitu. Itu kan persepsi. Jangan ke masjid itu. Itu persepsi. Jadi kalau kejebak, udah. Karena setiap keputusan manusia itu sangat dipengaruhi oleh persepsi yang ada di dirinya. Itu tazyin, itu bahasa agama namanya tazyin. Dihias-hias. Paling contoh yang yang klasik dulu, biasanya kalau ada musik, ada apa, kenapa kok enak ya, semangat gitu.
Tapi kalau ini kok ngantuk, itu namanya tazyin. Kira-kira gitu. Contoh kan kalau anak-anak muda, kenapa ya kalau pacaran itu kok terasa happy ya, begitu nikah kok jadi ruwet gitu ya, tazyin itu namanya gitu. Makanya ada cowok-cewek, udah kita pacaran aja deh, nggak usah nikah, jadi kita semangat gitu. Karena kalau nikah kan akhirnya jadi tengkar gitu. Bener nggak? Saya tanya aja anak muda, terkadang alasannya untuk perpanjang pacaran supaya kita semangat gitu. Karena kalau nikah nggak, langsung tengkar itu kalau nikah. Karena setannya masuk menghiasi. Yang pacaran itu indah, yang nikah itu menjadi tidak indah gitu. Kenapa? Kalau selingkuh itu kok jadi keren? Oh, semangat. Tapi ketemu kamu lagi sih gitu ke istrinya. Coba kalau bapak nerima telepon siang hari, itu begini kira-kira. Ya, setuju. Ya Ma ya, setuju ya, setuju. Oke, setuju. Assalamualaikum. Itu pasti istrinya. Begitu yang nelpon itu orang lain, wah, telepon ini mah sudah kutunggu loh Neng, udah dari tadi mah. Kemana aja wah ya? Pajak lebar gitu. Bisa nama? Oh bisa mah. Bisa izin kantor. Kalau untuk Neng mah bisa gitu. Panjang lebar gitu. Itu siapa yang telepon? Pasti orang lain. Jadi kalau istrinya kenapa tidak? Gitu. Itu makanya sedikit keluar dari tema ya. Kita berdoa kepada Allah agar hubungan sama pasangan itu diberkahi oleh Allah namanya. Namanya cinta yang diberkahi. Jadi cinta Rasulullah ke Khadijah ke Rasulullah itu kan sampai meninggal saja itu hubungannya masih dekat. Gitu. Itu namanya kebajikan yang diberkahi. Jadi mahabbah di antara pasangan itu diberkahi. Jadi seperti awal-awal aja, nggak ada bosen, nggak ada apa gitu. Tapi kalau nggak berkahi mati sudah 5 tahun rata-rata sudah. Sampai ada istilah tahun pertama istriku paling keren, tahun kedua istriku keren, palingnya hilang. Tahun ketiga istriku biasa, udah keren ya, hilang. Tahun keempat istriku paling jelek, sudah. Tahun keempat tetangga lebih keren daripada istriku. Lah, itu sudah masuk tazyin namanya. Ini jadi kalau nggak diolah ketemu. Itu contoh lama ya. Nah, kalau sekarang ya contoh-contoh yang begitu ya. Nah, bisa dipahami ya tazyin ya. Zainul Musyaddan banyak sekali. Makanya ada doa yang selalu dipanjatkan itu loh. Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman, cintakan kepada kami iman, dan hiaskan iman itu di hati kami, dihiaskan jadi indah iman itu. Salat itu indah, ngaji itu indah, di masjid itu indah. Wah, kalau udah ketemu kayak gini, itu kebajikan itu ngalir. Karena orang merasa indah, orang merasa nyaman. Tawaf itu indah ya, tawaf itu indah memang ya. Di masjid itu indah, makan halal itu indah. Terus wakarrih ilainal fusuq, dan bencikan kepada kami tindakan dosa. Wal isyan, fusuq itu dosa besar, wal isyan, jadi bencikan kepada kami. Jadi benci sama keburukan itu, benci. Nah, udah kayak gitu ya, berarti kebalik sudah. Jadi modus setan udah nggak kena, karena dia justru lebih merasa indah di kebajikan. Udah bener nih kalau kayak gitu. Oke, nah, caranya gimana supaya tazyin itu nggak ngenai kita? Apa setan juga menghiaskan? Yang pertama, menguatkan dengan ilmu. Orang itu bisa kejebak citra, ini sekarang bahasa umumnya dulu ya, kejebak persepsi karena tidak tahu substansi. Paham ya kira-kira? Kalau kita ketemu bengkel mobil, dia nggak peduli sama merek. Atau kalau kita ketemu penjual mobil untuk dirinya loh, untuk dijual,
Dia justru nyarankan kau beli ini. Saya pernah ketemu seorang marketernya Mercy. Ustaz, kalau mau beli yang ini, bukan beli Mercy ya, ini. Itu bagus, tapi sekarang lagi murah. Itu bagus banget, saya tahu isinya. Tapi murah, karena emang nggak laku di sini. Nah, Ustaz beli itu. Itu harganya sekarang turun 100 juta. Bayangin. Yang ngomong gitu penjual mobil. Jangan beli ini, Ustaz. Itu beli itu, memang harganya mahal. Tapi aslinya itu kata temanku yang pabrikan, cuma 80 juta harganya. Aslinya. Nah, itu contoh masalah mobil. Nah, sekarang masalah kebajikan, masalah berita, masalah orang. Kalau kita tahu aslinya dibangun persepsi kan nggak ngaruh. Ngaji nggak enak, ini anak tetap aja enak lah. Gitu. Kamu bagus kok. Paham ya kira-kira? Misalnya apalagi gitu. Misalnya selingkuhan enak-enak dari mana? Ribet mah. Harus ini ya, gitu. Jadi ini dosa, ini apa? Itu lama-lama terpatahkan itu. Jadi kita nggak kejebak citra atau kita nggak jebak persepsi. Jadi di konteks kebajikan sama keburukan, kenalilah kebajikan dan keburukan secara substantif, kenal betul. Jadi bukan sekedar gitu. Insya Allah itu sudah mengurangi proses tazyin. Yang kedua, kita nyebutnya tazyin itu kaitannya nanti akan membuat kita nyaman dengan hal buruk. Namanya tahbib tadi, habib ilaina atau kahri ilaina. Ya. Ini proses namanya membangun selera. Dari sekarang nih, kalau masih ada kebajikan-kebajikan yang belum diselerakan, maka harus diproses menjadi selera. Kalau masa itu semua kebajikan belum selera itu maksudnya kan gini, mengerjakan kebajikan itu kan dua level ya. Ada mengerjakan kewajiban menggunakan otak, ada menggunakan emosi atau hati. Menggunakan otak itu ini kewajiban aku kerjakan. Maksimalnya ini berpahala, kalau enggak dosa. Itu pakai otak namanya. Tapi kalau pakai hati, pakai emosi, oh ini indah, ini nyaman. Aku dapat cinta Tuhanku dan aku bisa damai dengan aku bisa merasa damai di dekat Tuhanku. Itu namanya sudah menggunakan. Nah, kalau sudah sampai ke level sini, itu jauh lebih kuat dorongannya daripada otak. Paham ya? Karena orang tidak mungkin mengerjakan hal yang tidak ia sukai, yang tidak ia nyamani dalam waktu yang lama. Itu nggak mungkin. Paham kira-kira? Anda menikah, nikahnya gini, ini karena wanita salihah aku nikahi, karena ini perintah orang tua aku kerjakan, insya Allah pahala. Nggak lama nikah kayak gitu, betul nggak kira-kira? Karena Anda tidak mungkin bersama wanita tidak Anda cintai meskipun itu benar, sampai Anda menemukan cintanya. Makanya Rasul juga menyuruh yang besar cintanya kan, seru yang disukai. Bukan sekedar ini salihah, sampai nanti ketemu. Salihah ketemu, baru enak itu. Nah, sama di kebajikan. Langsung ke masalah kebajikan. Kalau kebajikan-kebajikan itu belum kau selerai, maka ini sudah pertanda tazyin sudah masuk. Terus gimana caranya? Itu pertanyaan tazyin sudah masuk. Berarti kita biasanya kalau kebajikan nggak nyaman, keburukan pasti nyaman. Biasanya nyaman. Gitu. Contoh, sama-sama sore hari nunggu maghrib, ada dua, ada pengajian ba'da asar, ada kafe nunggu maghrib. Ini sama-sama orang baik loh. Ini kita nggak dulu. Ngopi dulu dah, ngaji dulu dah. Nah itu tergantung kita Anda kemana. Kalau belum berarti tazyin sudah masuk. Berarti ini perlu kerja keras, namanya merubah selera. Namanya kerja keras merubah selera. Kerja keras merubah selera itu bisa menggunakan yang pertama. Bisa yang belum berselera tadi terus saja dikerjain, lama-lama berselera. Waiting terus selera sangkok. Ngaji nggak suka dengan khutbah, lama amat khotibnya la ilaha illallah gitu. Dengan sengaja jadi khutbah yang lama-lama gitu. Lama-lama bisa gitu. Apalagi ngaji Quran nggak suka. Ngaji Quran baru juga buka sehalaman udah kayak orang kepanasan. Sengaja tuh. Baca Qurannya terus sampai 2 jam di hari. Misalnya gitu. Apalagi dah
yang nggak suka aja dikerjain, lama-lama ketemu itu, dipaksa. Yang kedua juga bisa menggunakan logika, gitu. Yakni menemukan manfaat mudarat dibanding gitu. Terus lama-lama ketemu. Contoh tadi di istri itu, ini bener kok, ini solihah, ini baik, ini apa. Yang ono hanya keren, tapi kan jahat, tapi kan judes, tapi kan apa gitu. Lama-lama ketemu ini juga. Pakai logika namanya. Itu cinta pakai logika. Gitu. Nah yang ketiga, itu, dia bisa apa yang disebut dengan dipaksa. Gitu. Dipaksa. Jadi memang saat yang benar-benar tidak mau tadi, karena itu baik, ya dipaksa dikerjakan. Gitu. Nanti naik ke modus yang pertama, kan suruh nerusin aja, lama-lama ketemu. Nah, 3 proses ini proses merubah selera namanya. Nah, kalau sudah berubah, berarti tazinnya sudah berhasil, tinggal nanti diistiqomah. Kamu ulang lagi ya. Kalau sampai belum berselera dengan kebajikan, apalagi ditambah berselera dengan keburukan, itu berarti pertanda tazyin sudah masuk. Kalau di konteks lebih luas, kalau di pikiran kita masih ada persepsi buruk tentang Islam, berarti tazyin sudah masuk. Misalnya, males mah kita gaul sama anak-anak masjid, rumit. Adalah situasi gitu. Makanya kalau ngajak tim marketing itu yang ini deh, kita biasanya kalau masyarakat sana nyebutnya yang biasa-biasa aja deh, jangan yang militan. Kalau militan mah jadi begini ribet nih, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak nyampe target deh. Nah, kalau masih ada situasi seperti itu, sadarlah, berarti tazyin sudah masuk. Atau kalau ada sebagian kebajikan, Anda merasa tidak nyaman dengannya, tazyin itu sudah masuk. Maka harus ada proses menyelesaikan itu dengan baik. Karena orang tidak mungkin mengerjakan kebajikan sementara dia tidak nyaman dengan kebajikan itu. Bahkan dia bisa mengerjakan keburukan yang ia nyamani. Maka ada istilah keburukan yang nyaman lebih diminati daripada kebajikan yang tidak nyaman. Oke ya, ini modus kedua, namanya tazyin. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sudah jam 6. Jadi sudah kita ketahui 3 modus. Pertama namanya waswasa, kedua taswif, mengakhirkan, ketiga tazyin. Insyaallah nanti kita akan teruskan di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk ini bab tentang nilai-nilai universal kan, ya. Nilai-nilai universal itu dimiliki oleh semua agama dan juga dimiliki oleh semua supradaban non agama, bukan hanya agama, filsafat juga punya. Baik komit, planning, berpikir baik, penghargaan, itu nilai universal. Di konteks ini, bagi muslim boleh terima, dan bagi orang yang belum baik boleh juga terima kebajikan yang masuk dalam kategori nilai kebajikan. Itu namanya hikmah. Al-hikmah dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah itu barang hilangnya orang mukmin. Kalau dia mendapatkannya, dia akan mengambil. Itu poin pertama. Poin kedua, menjadi masalah ketika seakan-akan kebajikan berhenti di nilai universal. Karena agama itu tidak datang hanya membawa ini. Ini kan hanya sebagian kecil dari kebajikan yang dibawa oleh agama, khususnya agama Islam. Oke ya. Paham ya? Di nilai universal itu bertemu filsafat, ketemu pengetahuan juga ketemu, agama selain Islam juga ketemu di situ, Islam juga punya di situ. Islam mulai beda
ketika bicara sebagian nilai universal. Contoh, jujur versi sono sama versi kita beda, tapi sama-sama jujur. Nanti misalnya penghargaan versi sana sama versi kita beda, karena kita ada batas-batas penghargaan. Misalnya ketika berhadapan dengan perintah Allah, penghargaan nggak berlaku kepada manusia, betul nggak kira-kira? Makanya ada batas-batasnya. Itu makanya Rasul mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ada akhlak mulia sudah. Ini kan akhlak mulia. Sebelum ada Islam juga udah ada. Stephen Covey, Seven Habits itu kan sebelum Islam juga udah ada. Dan khusus Stephen Covey banyak ngambil dari Injil. Karena beliau kan juga pendeta kalau tidak salah. Stephen Covey itu karena pendeta juga. Kalau tidak salah beliau pendeta. Atau minimal dia sangat ahli di bidang kitab suci Injil. Ngambil juga. Itu kan nilai itu ada di banyak orang, bukan hanya pemilik agama. Non agama pun punya. Yang ateis pun punya nilai-nilai itu. Nah, Islam datang menyempurnakan gitu. Maka nanti ada beberapa yang harus diselesaikan, di perumusannya, di batas-batasnya, di motifnya gitu. Jujur motif Islam itu ikhlas, bukan motif diterima orang. Kenapa jujur? Ada motifnya kan? Dan lain sebagainya. Tadi itu poin pertama. Poin kedua, menjadi persoalan ketika nilai universal ini menjadi akhir dari pencarian hidup. Karena nilai universal yang disodorkan Islam jauh lebih komplit daripada disodorkan oleh agama-agama. Jadi kalau ditanya, ini sudah cukup? Nggak cukup, Pak. Nilai universal itu tidak hanya 7. Kalau Anda baca akhlak Islam itu ketemu 164 etika, jangan dianggap remeh. Ratusan etika. Anda baca Syama'il Rasulullah, etika Rasulullah, oh jauh lebih gede. Nanti simplifikasinya berubah, bukan hanya 7. Masa hidup cuma 7 doang? Itu jadi di bidang universal, apalagi hidup itu bukan hanya etika. Hidup itu ada hukum. Hidup itu ada akidah, ada ideologi. Dan hidup itu bukan hanya sampai di sini di dunia. Dan 7 nilai tadi tidak bisa membicarakan kehidupan kita setelah kita mati. Gimana pertanggungjawaban kita di akhirat? Nggak ada. Makanya agama itu yang paling tampak perbedaannya itu ketika bicara hukum dan akidah, itu baru tampak perbedaannya. Tapi kalau bicara etika, agama itu Islam sama yang lain banyak ketemunya. Di bidang hukum mulai banyak perbedaannya, tapi 1-2 sama agama samawi ketemu. Contoh sama-sama ada puasa, sama-sama ada sholat gitu. Tapi sudah banyak di ideologi baru kita muwahhid yang ono musyrik. Nah, di bidang akidah kita ada hari akhir yang ono nggak kenal hari akhir. Paham kira-kira? Kalau bahasa kayak gini, kalau misalnya bahasa kita anak gaul sama anak muda ya, mas gitu aja kayak anak kecil kasih permen udah suka. Emang kalau lo mati cukup sama itu 7 nilai? Ngomong aja kayak gitu. Tapi kalau ngomong gaul ya, ngomong aja, emang cukup kalau bapak mati terus bapak ngerjain 7 nilai atau 8 nilai atau 10 nilai terus mati, gebukin malaikat nggak? Malaikat. Oh, nggak ada tauhid belum nanti kerjain, iman pada hari akhir belum nanti pahami, sholat belum nanti kerjain. Orang bertanya, terus ngapain juga sholat apa tapi nggak baik? Siapa yang nyuruh sholat nggak baik? Ya suruh wajib sholat. Pak, udah sholat aja nggak baik, gimana nggak sholat? Bapak diterkam itu langsung seketika. Paham? Itu logikanya. Yang sholat aja masih pada nggak baik tuh kelakuannya. Gimana yang nggak baik itu nggak sholat? Oh, bapak diambil istrinya seketika hari ini. Alhamdulillah mereka masih sholat. Paham? Itu logikanya. Jangan kebalik logikanya. Apa gunanya sholat masih nggak baik etikanya? Loh, itu justru masih ngerem. Kok itu orang nggak baik itu nggak sholat? Istrimu diambil hari ini seketika. Boro-boro istrimu. Nah, itu kira-kira gitu. Paham ya? Nah, agama itu kan mengajarkan ideologi, mengajarkan hukum,
ngajarkan etika, termasuk ngajarkan pemikiran. Jadi tidak cukup kalau hidup cuman menjadi orang baik, nggak perlu agama. Dan kalau hidup itu hanya di dunia, emang nggak perlu agama. Tapi kabar buruknya Pak, hidup dunia itu cuma bentaran. Yang paling lama itu di alam kubur. Ya Bapak gimana nyiapin alam kubur? Cukup nggak pakai training begituan? Cukup nggak jadi orang baik sama tetangga? Cukup nggak tidak korupsi? Cukup nggak gitu? Emang cukup? Saya ngomong kayak gini Pak, saya di beberapa pejabat tak omongin supaya nggak clear. Termasuk saya omongin juga teman-teman di KPK. Kau pikir kalau kau sudah korupsi selesai ya? Begitu. Ada banyak kewajiban. Aku bilang kan berarti mereka saya ajarkan 7 cabang iman di KPK itu. Yang Anda perangi sampai pontang-panting itu cuman 1 cabang iman, namanya tidak mencuri. Masih ada 7-6 cabang iman yang Anda harus kerjain. Kau pikir selesai apa hidup dengan memerangi korupsi? Jangan merasa gagah gitu. Serius. Artinya pemahamannya supaya clear. Kenapa demikian? Karena memang ada proses penyempitan kebajikan yang seakan-akan ke arah sini. Terus saya kan menekuni bidang ini Pak ya. Saya kan motivator, saya juga trainer. Saya juga sering diminta kasih training. Ustaz, ini trainingnya umum aja ya, gitu biasanya ya. Tapi usia Ustaz juga sih pada Ustaz gitu. Saya nggak bisa menghentikan Ustaz. Padahal trainingnya umum. Paham lagi ya? Jadi mengambil itu nggak dosa dan baik. Bagi mukmin jangan antipati dengan kebajikan yang datang dari siapapun, nggak boleh, selama memang diterima oleh agama. Tapi berhenti di situ itu jadi perkara. Berhentinya itu yang jadi perkara. Gitu. Kalau nggak berhenti sih, Anda ikut training, tapi juga Anda ikut Syama'il Rasulullah, itu sebagai istilahnya tambahan kebajikan. Boleh, boleh. Umar juga berkhotab juga ngambil dari Romawi tentang masalah manajemen pemerintahan, tidak mencukupkan dari itu nggak salah dan itu tidak menghinakan Rasulullah. Kenapa nggak cukup sama akhlak Rasulullah? Bukan merasa nggak cukup, ini proses pengetahuan kita boleh terima dari siapapun selama pegangannya nggak dinodai dan pegangannya Quran sunnah, bukan pegangannya sono ya nggak boleh. Ini sebagai pengkayaan aja. Wallahu a'lam. Cukup, ada tanya? Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.